Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi keselamatan kerja di laboratorium pada mata kuliah Laboratorium Lingkungan. Di sini ada saya sendiri yaitu Sujulandari dengan NIM 2304120014 dari Rombel A kelompok 3. Laboratorium adalah tempat untuk eksperimen dan penelitian yang melibatkan bahan kimia, alat, dan prosedur berisiko. Kesalahan dalam penggunaannya dapat menyebabkan kecelakaan seperti kebakaran, ledakan, atau paparan zat berbahaya. Oleh karena itu, pemahaman tentang keselamatan kerja sangat penting untuk mencegah resiko, melindungi individu, dan menjaga lingkungan kerja yang aman. Keselamatan kerja sendiri memiliki definisi serangkaian upaya untuk mencegah kecelakaan dan melindungi pekerja dari resiko yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan selama bekerja. Keselamatan kerja mencakup penerapan prosedur, penggunaan alat pelindung diri atau APD, serta kepatuhan terhadap peraturan yang bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan efisien. Nah, di laboratorium itu keselamatan kerja berfokus pada pencegahan bahaya terkait bahan kimia, peralatan, dan prosedur eksperimen guna menghindari kecelakaan serta menjaga keamanan individu dan lingkungan. Tujuan dari adanya K3 ini yaitu yang pertama, mencegah kecelakaan dan cedera. Dengan adanya K3 itu dapat mengurangi resiko kecelakaan seperti kebakaran, ledakan, atau paparan bahan berbahaya. Yang kedua yaitu melindungi kesehatan pengguna laboratorium. Dengan adanya K3 itu dapat mencegah dampak negatif dari bahan kimia, biologis, atau fisik yang dapat membahayakan kesehatan. Yang ketiga ada meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan adanya K3 itu dapat menghindari gangguan akibat kecelakaan sehingga penelitian dan praktikum itu dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama, untuk prosedur K3 sendiri itu ada alat pelindung diri. Eh, Gambar ini itu merupakan gambar dari APD atau alat pelindung diri yang ada di laboratorium yang biasa juga dikenal dengan PPE atau Personal Protective Equipment. Nah, alat pelindung diri ini tuh digunakan untuk melindungi diri dari berbagai resiko bahaya di laboratorium, seperti paparan bahaya kimia, percikan zat berbahaya, ataupun kontaminasi biologis. Nah, di dalam APD ini yang pertama ada helmet atau helm yang berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan ataupun untuk melindungi rambut. Selanjutnya ada kacamata atau goggles yaitu untuk melindungi mata dari percikan bahan kimia, debu ataupun partikel berbahaya. Selanjutnya itu ada face shield atau pelindung wajah yang digunakan untuk melindungi wajah dari percikan zat berbahaya, uap kimia ataupun partikel yang berpotensi dapat menyebabkan luka. Itu selanjutnya ada medical mask atau masker medis yang digunakan untuk mencegah inhalasi zat berbahaya, uap kimia ataupun kontaminasi dari patogen biologis. Selanjutnya ada latex gloves atau sarung tangan latex yang digunakan untuk melindungi tangan dari paparan bahan kimia, zat korosif ataupun mikroorganisme berbahaya. Selanjutnya di situ juga ada jas laboratorium yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari tumpahan zat kimia atau kontaminasi lainnya. Dan ada juga sepatu tertutup atau closed-toed shoes, yaitu melindungi kaki dari risiko tumpahan bahan berbahaya, pecahan kaca, ataupun benda tajam lainnya. Nah, penggunaan APD ini sangat penting untuk menjaga keselamatan saat bekerja di laboratorium, terutama menangani bahan kimia. Selanjutnya di sini juga ada alat laboratorium, yaitu alat-alat yang ada di laboratorium. Di sini untuk gambar yang pertama itu ada glass beaker atau beaker glass yang berfungsi untuk menampung, mencampur, atau memanaskan cairan dalam jumlah tertentu. Selanjutnya juga ada penjepit tabung reaksi yang berfungsi untuk memegang tabung reaksi yang panas saat sedang dipanaskan agar tidak berkontak langsung dengan tangan. Selanjutnya tuh di situ juga ada tabung reaksi yang berfungsi untuk mereaksikan zat kimia dalam jumlah kecil saat percobaan laboratorium. Selanjutnya ada termometer laboratorium yang berguna untuk mengukur suhu zat cair ataupun gas dalam eksperimen. Selanjutnya di situ juga ada spatula laboratorium yang digunakan untuk mengambil atau memindahkan bahan kimia dalam bentuk padatan dari satu wadah ke wadah yang lain. Selanjutnya di situ juga ada gambar pembakar bunsen, yaitu yang berfungsi untuk memanaskan zat dalam eksperimen laboratorium. Selanjutnya di situ juga ada pipette bulb,
sebagai alat bantu untuk menyedot cairan ke dalam pipet ukur atau pipet volumetrik. Dan gambar selanjutnya di situ ada pipet tetes yang berfungsi untuk mengambil atau meneteskan cairan dalam jumlah kecil dengan lebih presisi. Untuk gambar selanjutnya ada botol semprot yang berfungsi untuk menyemprotkan air suling atau pelarut lainnya ke dalam peralatan laboratorium. Selanjutnya di situ yang terakhir ada labu Erlenmeyer, yaitu digunakan untuk menampung, mencampur, dan memanaskan cairan, terutama yang memerlukan pengosongan tanpa risiko tumpah. Berikut merupakan nama-nama dan juga fungsi dari alat laboratorium yang ada pada gambar. Yang pada gambar yang ditampilkan merupakan hanya beberapa, terdapat banyak alat laboratorium lainnya yang biasa dilakukan dalam praktikum. Nah, di sini juga ada simbol di laboratorium, yaitu simbol-simbol yang ada dalam laboratorium sebagai prosedur ketiga untuk mengetahui potensi-potensi bahaya. Nah, di situ yang pertama itu juga ada simbol eksplosif, yaitu simbol mudah meledak, di mana bahan yang dapat meledak jika terkena panas, gesekan, atau benturan. Contohnya nitroselulosa, TNT, amonium nitrat. Selanjutnya ada oxiding agen atau zat pengoksida, yaitu bahan yang dapat menyebabkan kebakaran atau mempercepat reaksi pembakaran dengan memberikan oksigen, seperti natrium perklorat. Selanjutnya ada highly flammable atau sangat mudah terbakar, yaitu bahan yang mudah terbakar ketika terkena panas, percikan api, atau nyala api. Selanjutnya ada extremely flammable, yaitu simbol yang menunjukkan bahan yang sangat mudah terbakar pada suhu rendah. Selanjutnya ada toxic atau beracun, ada very toxic yang sangat beracun, yaitu bahan yang sangat beracun dengan dosis kecil pun itu berakibat fatal. Selanjutnya ada harmful atau berbahaya, yang mana bahan berbahaya bagi kesehatan, tetapi tidak seberbahaya zat toksik. Selanjutnya ada iritan atau iritasi, yang itu simbol untuk bahan yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit, mata, ataupun saluran pernafasan. Seperti contohnya itu ada bahan asam nitrat, natrium hidroksida, gitu. Selanjutnya ada korosif atau korosi, itu simbol untuk bahan yang dapat merusak jaringan hidup atau merusak logam, seperti asam sulfat, asam klorida, natrium hidroksida. Selanjutnya ada dangerous for the environment atau berbahaya bagi lingkungan. Simbol ini tuh memiliki arti bahan yang dapat mencemari lingkungan, berbahaya bagi ekosistem, baik itu perairan maupun daratan. Selanjutnya di situ juga ada simbol-simbol laboratorium lain seperti simbol bahaya panas yang gambar tangan dengan gelombang panas. Itu ada simbol peralatan laboratorium, ada juga simbol zat beracun, simbol bahaya listrik yang mengingatkan adanya risiko bahaya listrik seperti tegangan tinggi. Itu juga ada simbol mudah terbakar, ada simbol bahaya biologis, simbol radiasi, simbol ledakan, dan lainnya. Selanjutnya ada penanganan limbah laboratorium. Terdapat dua penanganan. Yang pertama ada pemisahan dan penyimpanan, yang mana limbah dapat diidentifikasi jenis limbahnya, entah itu kimia, biologis, ataupun benda tajam, lalu menyimpan dalam wadah khusus dengan diberi label yang jelas. Selanjutnya ada penanganan yang kedua itu dengan melakukan pengolahan dan pembuangan. Jadi dilakukan pengolahan dulu sebelum limbah dibuang ke alam, yaitu dengan melakukan netralisasi atau sterilisasi jika diperlukan. Yang kedua itu dengan membuangnya sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku. Selanjutnya ada potensi bahaya. Yang pertama itu ada paparan bahan kimia berbahaya, ada kebakaran ledakan, ada cedera fisik dan mekanis, dan juga ada paparan biologis. Kurangnya penerapan prosedur ketiga itu dapat menyebabkan berbagai potensi berbahaya ini. Yang pertama, tadi ada paparan bahan kimia, yaitu dapat menyebabkan iritasi kulit, mata, ataupun pernafasan. Yang kedua ada kebakaran dan ledakan. Kurangnya prosedur ketiga itu dapat eh, menyebabkan alat yang menghasilkan panas atau percikan itu tanpa pengaman yang tepat. Penyimpanan bahan kimia yang tidak sesuai juga dapat menyebabkan reaksi yang berbahaya. Akan ada ledakan. Selanjutnya ada cedera fisik dan mekanis. Prosedur ketiga yang tidak baik dapat menyebabkan luka akibat pecahan kaca ataupun alat laboratorium yang pecah. Selanjutnya ada paparan biologis, yaitu dengan penerapan ketiga yang tidak benar itu atau tidak menerapkan ketiga itu dapat menyebabkan infeksi akibat kontak dengan mikroorganisme patogen ataupun dapat menyebabkan kontaminasi.
Untuk mengurangi resiko ini itu penting untuk menerapkan dan mematuhi prosedur K3. Nah, selanjutnya itu ada upaya pencegahan. Yang pertama itu ada menerapkan peraturan keselamatan, yaitu dengan menggunakan APD dan juga mematuhi prosedur K3. Yang kedua ada penanganan bahaya bahan dan alat yang benar, yaitu dengan kenali sifat bahan dan juga gunakan alat sesuai dengan petunjuk. Yang ketiga itu pengelolaan limbah yang aman dengan yang tadi sudah dijelaskan, yaitu dengan memisahkan, menyimpan ataupun membuang sesuai prosedurnya. Dan yang keempat yaitu kesiapan darurat, yaitu dengan mengetahui lokasi P3K, alat pemadam dan juga jalur evakuasi bila di suatu waktu terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, kesimpulannya adalah keselamatan kerja di laboratorium itu penting untuk mencegah kecelakaan, melindungi kesehatan, dan menjaga lingkungan kerja yang aman. Dengan mematuhi peraturan, menggunakan APD, serta menangani bahan dan peralatan dengan benar, resiko itu dapat diminimalkan. Kesadaran akan prosedur darurat dan pengelolaan limbah juga mendukung kelancaran dari aktivitas laboratorium. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.